warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah tamu luar biasa ya oleh Mr. TM tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah belajar masuk akhirat itu sekarang, bukan nanti. Saat ini ya, real ya, kenyataan di lapangan ya, hampir semua ulama menyampaikan akhirat itu nanti. Nabi sampaikan akhirat itu sudah 1500 tahun yang lalu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua malah lebih dulu lagi. Berarti ini bukan tentang nanti secara waktu ya, tapi nanti secara dimensional. Kalau nanti, bukankah dulu sudah ada, sudah dibuktikan, betul nggak? Betul ya? Tetapi ya, Nabi sampaikan akhirat itu setelah kematian. Berarti ini adalah nanti secara dimensional. Dan orang yang masih hidup pun bisa menembus akhirat. Coba bayangkan ya, alam yang asli ya, alam yang baqo adalah akhirat. Sedangkan dunia hanyalah fata morgana. Dunia sifatnya baru. Dulu nggak ada, kemudian diadakan dan nanti ditiadakan kembali. Maka alam yang asli adalah akhirat. Dirimu yang asli adalah roh. Nah, bagaimana jika kamu hanya terjebak di alam kamuflase fata morgana dunia? Berarti kau tersesat. Kau sama sekali tidak tahu siapa dirimu, apalagi Tuhanmu, betul gak? Berarti yang kita garis bawahi adalah akhiratnya atau dirimu yang hakiki, bukan dirimu yang jasmani ini, yang dulu gak ada, kemudian diadakan lahir, kemudian membesar, dan nanti akan tua dan mati kembali. Demikian juga akal, akal baru, panca indera baru, jasmani baru. Berarti belajarlah tentang ilmu yang kekal, yang baqo ya. Berarti dirimu yang roh, bukan yang jasmani ini. Secara apa hukum ya, roh itu tak berjenis kelamin, tak berwujud, tak terikat ruang dan waktu, tak berupa, tak berwarna, tak terikat ruang dan waktu ya. Sedangkan jasmanimu terikat ruang dan waktu, ada akal dan panca indera. Maka kau harus singkap siapa yang dibalik dirimu yang ini, betul ya? Inimu ada di dunia. Nah, dunia itu adalah alamnya akal dan alamnya panca inderamu. Berarti kau harus singkap apa yang dibalik akal, apa yang dibalik panca indera, apa yang dibalik jasmani, apa yang dibalik dunia, betul ya? Kau harus cari yang itu yang asli. Ibarat kau ini ya, kau yang mau tuju kacang almondnya, berarti kau harus singkap dulu kulitnya, betul gak? Nah gini, betul ya? Baru kau ketemu almondnya, betul gak? Nah, kalau kau gak pernah buka casing luarnya, kau hanya dapat cerita, gini-gini tak ya? Nah, demikian juga ilmu. Jika agamamu hanya tentang kulit luarmu saja, jasmanimu, teorimu dan sebagainya, kau hanya tahu secara teori tapi tidak pernah menjangkau isinya, betul ya? Nah, belajar roh, belajar dirimu yang asli harusnya sekarang. Walaupun secara teori akhirat itu nanti, betul ya? Karena akhirat itu ternyata nantinya itu bukan nanti secara waktu, tapi nanti secara dimensional.
Berarti kau harus belajar ilmu untuk menembus akhirat itu sekarang. Ibarat ya, jalan ini terus ya. Misalkan kau mau ke Malaysia, misalkan ya, lewat darat, maka kau pasti ketemu lautan, betul enggak? Nah, atau kau dari Surabaya mau ke Madura, pasti lewat lautan, betul enggak? Nah, kira-kira kau belajar nyebrang berenangnya, belajar sekarang apa nanti setelah ketemu lautan? Sekarang dong. Jangan nanti saat ketemu lautan kau belajar renang. Aku tak mudah-mudahan bisa berenang. Tenggelam kamu, betul enggak? Kalau kau, misalkan ya, masuk ke pedalaman, kau tanya, di sana sinyal yang kuat apa? Misalkan Telkomsel. Maka kau siapkan provider Telkomsel atau Indosat atau XL atau Smartfren. Kau siapkan berarti apa? Aku tak pakai kartu Telkomsel. Masuk ke dalaman, oh iya, yang nyantol ternyata pakai Telkomsel, betul enggak? Nah, itulah gambaran ya. Kalau orang enggak pernah bisa belajar masuk akhirat saat di dunia, bagaimana nasibnya ketika dia masuk akhirat? Nah, ini dia. Gambarannya adalah kau enggak pernah belajar renang, kemudian kau dipaksa dicemplung dalam lautan. Kira-kira bagaimana? Ya, itulah gambarannya ya. Nah, misalkan HP-mu 3G ya, support 3G. Kemudian kau dipaksa naik gelombang ke 4G, apalagi 5G, maka HP-mu bisa fungsi enggak? Enggak bisa naik kelas ke 4G, apalagi 5G, betul enggak? Yang hanya kau tangkap dengan HP-mu hanya 3G lagi. Jika kau di dunia hanya belajar dengan akalmu dan otak panca inderamu, maka walaupun kau mati, kau hanya bisa membaca dunia lagi. Walaupun secara teori setelah kematian kau ketemu akhirat, betul kan? Ternyata akhirat punya dimensi nggak bisa kau baca. HP yang dengan support ya pembaca signal 3G nggak bisa dipakai di alam yang support 5G, betul nggak? Maka yang bisa terbaca oleh HP-mu hanya 3G lagi, artinya kau terikat karma kehidupan duniamu lagi. Ngeri ya? Nah, sekarang jika kau mau masuk akhirat, kau masuk ilmu rohani, maka satu ya, kau harus ketemukan guru rohaninya, betul enggak? Kau harus temukan dulu syarat rukunnya, betul? Kau harus tahu juga caranya, betul enggak? Kau harus tahu seluruhnya tentang rohani. Maka begitu kau mati, santai kayak di pantai, betul enggak? Biasa aja tuh, betul enggak? Orang ribut alam di atas kematian, kubur begini-begini. Enggak, saya biasa aja tuh. Betul ya? Karena kau telah siap. Nah itu, bagaimana kalau orang belum siap? Satu misalkan, belum dibaiat. Coba, maka diam begitu mati embok. Ya seperti tadi gambaran. Ini lebih dahsyat lagi ya. Kau nggak bisa berenang, kemudian kau dicampakkan ke laut. Makanya di dalam Quran sendiri menyampaikan summum bukmun umyun fahum lahir jin fahum lahir jirun ya. Matamu picek, telingamu dublek, cangkemmu bisu. Berarti kau nggak connect dengan kisah ini 3G ya, nggak connect dengan 4G, betul nggak? Apalagi 5G yang kau bisa membaca hanya dunia kembali. Maka kau akan terlahir ya dalam perwujudan rohmu yang berikutnya di dunia, entah kau berwujud manusia atau binatang atau jin atau tanaman ataupun benda. Jelas ya? Yang Hindu Buddha menyebutkan reinkarnasi. Kalau Islam menyebutkan kelahiran yang membawa catatan amal di lauh mahfudz. Nah, itulah nasib mereka yang tidak bisa naik kelas ya. Jelas ya? Nah, berarti walaupun kita di dunia, orientasi kita tuh melompat naik dimensi.
Bagaimana kau bisa membuktikan kubur, barzah, alam malakut, jabarut, rohan, robani? Kapan itu? Sekarang. Kenapa? Mumpung ada gurumu, mumpung ketemu Rasul, mumpung ketemu Tuhan yang wujud, mumpung ketemu wasilah, mumpung ketemu tarikat dan sebagainya. Maka tuntaskan akhiratmu kapan? Sekarang. Kalau di kehidupan ini ya, kau belum tuntaskan akhiratmu, maka kau tetap akan terlahir kembali ya. Makanya berlarilah cepat kilat ya. Makanya ya kias Nabi akan jembatan Siratal Mustaqim ya. Siratal Mustaqim itu harfiahnya artinya adalah jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong ya. Tapi wujudnya berupa jembatan. Nah, jembatan itu adalah ini baru jalan ya. Enggak ada lagi lanjutannya. Kan di sini ada jurang atau air. Betul ya? Betul enggak? Jembatan dibikin karena apa? Adanya jurang sama air. Betul enggak? Semua manusia akan terhenti. Baik itu sogeh, keramat, sakti, pinter akan mandek di ujung jalan. Betul enggak? Tapi mereka yang ketemu Siratal Mustaqim akan lanjut karena kelewat jembatan. Nyebrang ke kubur, kau alami apa? Kenyataan. Karena apa? Tadi ya, HP-mu 3G. Normal nggak bisa masuk ke 4G itu nggak? Tapi jika HP-mu di-upgrade ke 4G, bisa membaca 4G. Maka kenyataan lagi itu kubur. Tepuk tangan. Jika kamu di-upgrade ke 5G, maka alam barzah yang 5G nyata lagi gak? Nyata lagi. Demikian kau akan ketemu, semuanya akan ketemu kenyataan. Padahal alam itu hanya berupa gelombang jika terlihat dari dunia, betul gak? Mana ada orang yang bisa cerita kubur dengan akalnya? Gak mungkin, ya tak? Tapi kau alami gak kubur? Kau alami. Kenyataan gak? Kenyataan. Makanya Mas Wanto ini sering yang ngerokok di kubur, ya tak? Ya. Ngopi di alam barzah, ya kan? Tapi orang mana tahu, dikira kita ini fiktif. Tapi teorinya ilmiah, jelas ya. Nah, jadi fisika kali fisika sama dengan fisika. Tapi kalau metafisika, kau kali fisika sama dengan metafisika. Alam kubur, barzah, malakut, jabar, rohan, robani adalah metafisika jika dilihat dari dunia, betul gak? Tapi jika metafisika kubur, kau pakai juga metafisika gelombang yang sinergi dengan gelombang kubur, maka menjadi fisika kenyataan. Nah, itulah ya, kau belajar akhirat kapan itu? Sekarang. Dan kabar baiknya adalah akhirat adalah alam bako yang tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau akalmu. Tidak boleh dijangkau oleh gambaran panca inderamu. Maka siapapun nggak mungkin bisa menjangkau akhirat kecuali memasuki dan membuktikannya. Seperti kalian. Jadi yang namanya hakul yakin hanya kalian yang ngerti. Yaitu kau masuki, kau alami dengan empirismu. Kau bisa cerita pengalamanmu. Bukan dengan pengalaman fenomena. Aku seolah-olah terbang ke langit. Aku mirat seperti Superman. Bohong ya. Tapi ketika kau alami kubur menjadi kenyataan, ya kata Nabi, begitu kau mati, Wanto, nah, kau akan ketemu kenyataan lebih tinggi dimensi timbang dunia. Dan dunia selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Jelas semua ya. Jadi kau belajar masuk akhirat kapan? Sekarang. Masuk kubur kapan? Barzah, malakut, jabarut, rohani, robani, neraka, surga, ars. Sekarang semuanya. Nah, enak toh? Kau sudah ketemu Tuhan di dunia, maka ketemu gak Tuhan dalam kubur? Ketemu. Ketemu gak Tuhan di dalam barzah? Ketemu. Wujudnya sama gak? Sama. Nah,
orang berandai makrifat. Kita makrifat seperti kacang goreng ya. Makrifat sangat biasa-biasa saja. Lihat kalimat Nabi ya. Alangkah sederhana ya. Awaluddin makrifat loh. Awal orang beragama adalah makrifat. Biasa nggak makrifat? Biasa loh. Ya tak? Kemudian ya tentang mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Mi'raj biasa nggak? Biasa. Kau alami mi'raj? Kau alami biasa saja. Kau kenal Tuhanmu makrifat? Makrifatmu biasa saja. Tetapi yang membedakan adalah kenyataan keyakinanmu tidak bisa digoyahkan oleh pendapat, kitab, diskusi, adu pendapat oleh orang di sekitarmu. Karena kau telah merasakan ini kacang. Ini rasanya, ini kias ya. Orang lain nggak pernah membayangkan kacang almond. Itu kacang itu manis, nggak pernah merasakan. Itu asli nggak merasakan. Tapi karena kau sudah merasakan, aku tahu rasanya. Ceritalah sesuai dengan kadarmu. Orang nggak percaya, bodoh amat. Tepuk tangan ya. Jadi beragama itu wajib masuk akhirat, wajib masuk rohmu. Kalau tidak masuk akhirat, tidak mi'raj, tidak kenal rohmu, itu namanya agama dalam karung. Seperti kita tebak-tebakan kucing. Ini belang telan apa putih, apa hitam? Meong, nggak tahu ya kan? Ya kan? Jelas ya? Jadi bersyukur ya yang telah ketemu guru rohani, ketemu Rasul, ketemu Allah, ketemu metodologi, ketemu wasilah, ketemu mi'raj. Semuanya nyata nggak? Biasa saja nggak rasanya? Nah hari ini ternyata ibadahmu ada yang kupas bawang, biasa nggak itu? Ada yang nyapu-nyapu, biasa nggak itu? Biasa-biasa saja. Karena kita bukan diajari dengan fenomena khayalita, fata morgana, tapi Islam itu fakta, nyata, realita, konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.